Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel berita yang saya baca, di mana di sini ada sebuah kasus Satuan Reskrim Polres Pandeglang, Polda Banten yang mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, jadi korban ini adalah anak tiri tersangka yang berinisial RSL, berusia 17 tahun yang masih berstatus pelajar, kata Kasat Reskrim Polres Pandeglang. Ia juga mengatakan tersangka TH ini yang berumur 46 tahun, warga Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, itu ditangkap atas dasar laporan ayah kandung korban pada tanggal 21 Februari 2023. Nah, berdasarkan laporan tersebut, hasil pemeriksaan saksi-saksi dan serta alat bukti, tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Lalu dirinya juga menjelaskan kronologis kejadian terakhir kali pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di rumah tersangka yaitu di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Lalu tersangka juga mendatangi korban pada saat sedang tidur di ruang TV dan melakukan pelecehan. Kemudian korban juga terbangun dan merasakan sakit di bagian kemaluannya. Nah, saat kejadian itu pula akhirnya korban memilih menceritakan kepada keluarganya. Korban menceritakan kepada keluarganya, yaitu kepada bibi dan ayah kandungnya, sehingga korban dan bibinya itu serta ayah kandung korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pandeglang. Nah, Selton juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan tersangka, perbuatan bejat ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada saat ibu korban tidak sedang berada di tempat. Tersangka juga berdalih jika dia itu hilaf. Nah, saat ini tersangka dan barang bukti ditahan di Mapolres Pandeglang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Nah, atas kelakuan bejat tersebut, pelaku dijerat pasal 76D JO pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Nah, dari artikel berita yang saya baca, nilai-nilai tersebut dapat dilihat beberapa nilai berita sebagai berikut. Yang pertama ada dampak. Nah, dampak berita ini memiliki dampak yang sangat serius ya, terutama terhadap korban yang mengalami pencabulan tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan oleh ayah tiri ini akan berdampak negatif pada korban secara emosional dan psikologis. Selain itu juga berita ini juga dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan kesadaran akan kejahatan seksual. Yang kedua yaitu aktualitas, di mana berita ini tergolong aktual secara memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi secara baru-baru ini. Dalam hal ini penangkapan tersangka dan detail kasus pencabulan yang dilakukan olehnya. Yang ketiga ada popularitas. Berita ini kemungkinan akan cukup populer karena melibatkan isu yang sensitif dan kontroversial, yaitu kasus pencabulan terhadap anak dan kehadiran unsur dramatis dan pelaku yang merupakan ayah tiri juga dapat menarik perhatian pembaca dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Lalu yang terakhir ada konflik. Nah, berita ini juga melibatkan konflik yang jelas antara korban yang menjadi sasaran tindakan pencabulan dan tersangka juga yang melakukan tindakan tersebut. Nah, konflik ini juga menggambarkan adanya ketidakadilan dan pelanggaran serius terhadap norma dan hukum yang berlaku. Nah, jadi sangat penting ya untuk memahami bahwa berita ini itu melibatkan isu yang sensitif dan serius. Nah, penghormatan dan kepekaan terhadap korban serta kesadaran akan pentingnya perlindungan anak adalah hal-hal yang perlu ditekankan dalam menghadapi berita semacam ini. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.